pada suatu malam, jadi saya sendiri di candi. Nah, malamnya tiba-tiba muncullah seekor harimau putih yang cukup besar sekali. Di kupingnya harimau itu ada anting-anting. Harimau itu duduk di atas pondasi di mana kita akan membangun Candi Purwo tersebut. Pembangunan situs kawitan Candi Purwo sesuai dengan titah Prabu Brawijaya akhirnya bisa dilaksanakan. Juli 2005, Sucita dibantu warga Pondok Asem mulai mendirikan situs Candi Purwo. Medan yang sulit dijangkau dan tidak adanya sumber air membuat pihaknya harus membuat sumur air. Bahkan material pembuatan dasar candi berupa batu-batu tidak bisa dibawa ke lokasi karena tidak adanya jalan, sehingga material harus diturunkan di dermaga di daerah Gedung Sumur. Beruntung warga setempat sigap dalam membantu segala keperluan pembangunan. Sucita dibantu beberapa rekan sering bermalam di areal pembangunan candi untuk mengawasi tukang dalam bekerja. Pada suatu malam di hari ke-7 pembangunan, Sucita ditinggal sendiri di tempat pembangunan karena rombongan mendapat undangan pernikahan di desa setempat. Malam harinya, Sucita dikejutkan oleh kemunculan seekor harimau putih. Uniknya, terdapat anting-anting di kuping harimau. Ia pun merasa takut karena ukuran binatang buas sangat besar. Namun ketakutannya hilang karena harimau tersebut hanya duduk di atas pondasi tempat dibangunnya candi. Harimau putih itu dipercaya merupakan jelmaan seorang maharesi. Sucita pun mendapat wejangan terkait pembangunan Candi Purwo selanjutnya. Setelah memberi wejangan, harimau itu pergi ke selatan dan menghilang. Jadi bulan Juli tahun 2005, jadi kita melakukan suatu proses pembangunan candi yang dimaksud. Jadi pada saat pembangunan kita dibantu oleh teman-teman termasuk umat yang ada di Pondok Asem, umat Hindu, umat Muslim, yaitu anak buah daripada Mbah Sikas, itu banyak membantu kita juga. Jadi pada waktu itu kita dibantu oleh Pak Sujud yang ada yang berasal dari Gedung Sumur. Nah, pada saat itu kita dibuatin sumur. Jadi Pak Sujud yang membuatkan kita sumur. Nah, untuk perahu yaitu Pak Samuji. Jadi karena jalan untuk membawa material memang sangat berat, jadi material itu berupa batu dasar untuk candi itu ada 2 truk kita turunkan di daerah Gedung Sumur. Nah, di sanalah di dermaga di sana kita tuh menurunkan material-material yang sangat berat berupa batu dan pasir. Itu dibantu oleh teman-teman di Gedung Sumur, Gedung Gebang, termasuk Persen, termasuk Gedung Asri, dan Pondok Asem. Jadi banyaklah semua masyarakat yang membantu kita dalam pembangunan itu. Jadi pembangunan itu akhirnya berjalan dengan baik, jadi lancar. Nah, pada suatu malam, nah kira-kira hari ke-7, jadi saya bermalam di candi itu
biasanya 4 orang, nanti saya sama tukang dari Bali, Pak Kadek Kartike dengan Putu. Jadi yang satunya adalah anaknya Pak Bejan, Jimarno namanya. Nah pada waktu itu semua tuh ada kundangan, jadi diundang pada waktu ada acara temanten di desa. Jadi saya sendiri di candi. Nah malamnya tiba-tiba muncullah seekor harimau putih yang cukup besar sekali, tapi di kupingnya harimau itu ada anting-anting. Nah saya tuh karena sendirian di hutan merasa ketakutan juga, karena namanya harimau, kalau binatang buas ya minimal lah bisa menerkam kita itu. Nah saat itu bukannya kita tuh diterkam, malah harimau itu duduk di atas pondasi di mana kita akan membangun Candi Purwo tersebut. Nah ternyata beliau itu adalah seorang maharsi yang menjelma sebagai harimau. Nah akhirnya beliau memberikan kita tuh beberapa wejangan. Nah pada saat itu untuk pembangunan kedepannya itu juga itu. Setelah itu jadi beliau tuh akhirnya ke selatan terus menghilang. Jadi nah inilah kejadian yang di luar nalar manusia yang pernah kita hadapi di sana. Tidak sampai di sana, kejadian di luar nalar terus dialami oleh Sucite. Beberapa hari setelah kejadian, didatangi harimau putih, Sucite bersama salah seorang warga mendapat undangan dari warga lainnya. Perjalanan yang harus ditempuh hingga ke tempat hajatan sekitar 2 km dengan menelusuri hutan. Di perjalanan, ia menemukan sebuah situs yang dulunya terdapat pelinggih Padme Capah. Namun saat itu, pelinggih tersebut sudah dibongkar. Dari gundukan bekas pelinggih itu muncul bola api yang membuat mereka lari tunggang langgang. Kejadian itu mereka ceritakan kepada warga lainnya hingga membuat semua warga ketakutan. Berikutnya, di hari-hari berikutnya, jadi kita pernah juga mengalami kejadian di luar nalar. Jadi malam itu saya tuh dicari sama Pak Nur. Jadi saya tuh diundang sama keponaknya Pak Warso. Jadi pada waktu itu menikah itu. Jadi saya sama Pak Nur berboncengan. Nah itu kejadian tuh jam 8 malam gitu. Jadi kita berdua, jadi di candi teman-teman jadi yang menunggu. Jadi saya tuh dari candi ke penduduk itu sekitar 2 kilo itu. Jadi di perjalanan kita tuh menyelusuri hutan ke selatan di daerah Mbah Ali Mustopo. Nah di sana berupa situs. Kebetulan situs itu dulunya pernah ada pelinggih, yaitu Padme Capah itu. Nah dibongkar karena situasi, jadi harus dibongkar. Nah akhirnya bukan dibongkar keseluruhan, jadi masih ada dasar di sana berupa gegundukan bekas Padmonya. Nah malam itu kita lewat, muncullah api yang seperti bola api, jadi kalau orang di sana mau menyebutkan Banaspati. Nah Pak Nur ini melihat dan saya juga melihat aja berdua itu. Jadi lari kalau waktu itu Pak Nur yang menyetir sepeda motor itu larinya tunggang langgang sampai motor
hancur lah gitu, karena kita tuh bukannya lari bawa motor di jalan yang beraspal tapi di hutan. Jadi sobeker motor patah sampai gitu. Nah sampai kita tuh di rumahnya Pak Bejo pada waktu itu. Jadi Pak Bejo kita ceritakan bahwa kita tuh menemukan banaspati yang muncul di bekas bangunan Plinggih yang dibongkar kemarin gitu. Nah akhirnya Pak Nur pun pada waktu itu merasa ketakutan. Nah sampailah sampai di rumahnya Pak Bejo pun masih mengalami suatu ketakutan itu.